Ayo tebak aku lagi ada di mana. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, akhirnya aku bisa sampai ke titik puncak yang tinggi ini guys. Jadi aku lagi main-main ke tempat yang teman-teman banyak request di kolom komentar, yaitu Pinang Hill. Guys, akhirnya kita bisa main-main ke sini, bisa kesampaian untuk melihat Georgetown Pulau Pinang secara keseluruhan. Ya ampun, masya Allah, ada Selat Melaka juga tuh di ujung situ. By the way, kita perginya memang benar-benar pagi. Kita dari hotel itu jam 6 lewat lah, sampai ke sini kayaknya jam setengah 7 gitu. Tapi kita sarapan dulu tadi. Kebetulan alhamdulillah ini kita perginya di waktu hari-hari kerja, bukan hari weekend. Jadi antriannya nggak banyak, dan kebetulan kita memang udah beli tiket secara online. Jadi tinggal satset aja gitu untuk penukaran tiketnya gitu. Nggak perlu antri, nggak perlu ini, nggak perlu itu, langsung gaskan gitu. Jadi itulah untungnya kalau kita beli tiket secara online gitu. Selamat menikmati vlog hari ini, Pinang Hills. Here we go, let's go. Let's go. Coba. Trennya udah datang. Sebelum. Sejarah Pinang Hill bermula pada abad ke-18 tahun 1786. Pulau Pinang didirikan sebagai koloni Inggris oleh Francis Lake. Saat itu Pulau Pinang berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Namun wilayah pesisir memiliki cuaca yang sangat panas dan lembab. Pemerintah kolonial mulai mencari kawasan dataran tinggi yang memiliki udara yang lebih sejuk. Mereka kemudian menemukan kawasan perbukitan yang sekarang dikenal sebagai Pinang Hill. Daerah tersebut dipenuhi oleh hutan hujan tropis yang lebat, berbagai jenis tumbuhan, satwa liar, dan sumber air alami. Pada awalnya belum ada jalan ataupun kendaraan yang dapat mencapai puncak bukit. Para pekerja membuka jalur setapak yang menembus hutan. Jalur ini digunakan oleh pejalan kaki maupun kuda untuk membawa barang ke atas bukit. Perjalanan menuju puncak memerlukan waktu beberapa jam. Setelah jalur tersebut selesai dibuka, pembangunan mulai dilakukan secara bertahap. Pemerintah kolonial membangun rumah-rumah peristirahatan bagi para pejabat Inggris. Bangunan-bangunan tersebut dirancang dengan gaya arsitektur kolonial yang sesuai dengan iklim pegunungan. Tidak lama kemudian dibangun pula berbagai fasilitas pendukung seperti kantor administrasi, gereja, sekolah, kebun, dan tempat rekreasi. Pinang Hill akhirnya berkembang menjadi kawasan Hill Station, yaitu kawasan peristirahatan di dataran tinggi yang banyak dibangun Inggris di berbagai wilayah jajahannya. Meskipun kawasan ini semakin berkembang, perjalanan menuju puncak tetap menjadi tantangan. Semua keperluan sehari-hari, mulai dari makanan, bahan bangunan, hingga peralatan rumah tangga harus dipikul oleh pekerja atau dibawa menggunakan hewan. Memasuki abad ke-19, jumlah penghuni dan pengunjung Pinang Hill semakin meningkat. Pemerintah kolonial mulai memikirkan cara agar akses menuju puncak menjadi lebih mudah. Berbagai usulan muncul, mulai dari membangun jalan raya hingga sistem kereta yang mampu melewati lereng yang curam. Akhirnya dipilihlah pembangunan kereta funikular. Kereta jenis ini menggunakan sistem kabel yang sangat cocok untuk daerah pegunungan dengan kemiringan yang tinggi. Pada tahun 1923, Pinang Hill kereta funikular akhirnya resmi dibuka untuk umum. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Pinang Hill. Untuk pertama kalinya masyarakat dapat mencapai puncak
bukit dengan lebih cepat, nyaman, dan aman. Kereta funicular tersebut menjadi sistem kereta pegunungan pertama di Malaysia. Dengan adanya kereta funicular, perkembangan kawasan Pinang Hill berlangsung jauh lebih cepat. Kawasan ini juga menjadi lokasi berbagai kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain menjadi tempat wisata, Pinang Hill juga memiliki nilai penting dalam bidang ilmu pengetahuan. Kawasan ini merupakan rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar. Hutan hujan tropis yang masih terjaga menjadi laboratorium alam bagi para peneliti dari berbagai universiti. Berbagai jenis burung, serangga, kupu-kupu, mamalia kecil, serta tanaman langka hidup di kawasan ini. Karena kekayaan hayatinya, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap upaya pelestarian lingkungan. Memasuki masa kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Pinang Hill tetap menjadi salah satu kawasan wisata utama negara tersebut. Pemerintah Malaysia melanjutkan pembangunan fasilitas tanpa menghilangkan nilai sejarah dan keaslian lingkungan alamnya. Saat ini perjalanan menuju puncak Pinang Hill hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit. Pinang Hill tidak hanya dikenal sebagai tempat wisata, tetapi juga dikenal sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis yang tinggi. Wow, luar biasa. Pada tahun 2021, Pinang Hill Biosphere Reserve diakui UNESCO sebagai bagian dari jaringan cagar biosfer dunia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang penting serta dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi, Pinang Hill ini tidak hanya menawarkan pemandangan dari puncak bukit, tapi juga memiliki berbagai atraksi wisata, bangunan sejarah, fasilitas rekreasi, dan kawasan konservasi alam. Tempat dan daya tarik utama yang ada di Pinang Hill ini ada tentunya kereta funicular merupakan ikon utama dari Pinang Hill ini. Kereta ini menghubungkan stasiun bawah air hitam dengan puncak bukit dalam waktu sekitar 5 menit. Jalur kereta ini telah beroperasi sejak tahun 1923 dan menjadi salah satu sistem funicular tertua di Asia. Di Pinang Hill ini juga ada Skyview, di mana area ini menjadi tempat favorit wisatawan untuk menikmati panorama Pulau Pinang. Dari sini pengunjung dapat melihat kota Georgetown, Selat Melaka, Jembatan Pinang, pegunungan di dataran Malaysia saat cuaca yang cerah ya, terus pemandangan matahari terbit maupun matahari terbenam. Nah, ini baru jelas. Ini baru jelas. Iya. Ini baru jelas. Ini Georgetown, gede juga Pinangnya. Udah siap belum? Udah. Jalan-jalan. Panas. Tengok itu kita ya. 1, 2, 3, jalan-jalan. Sampai kan negeri jauh. Kami member selanjutnya dari Nona. Pak, kami none. None. Aduh, None tuh kalau di Ocu nenas. Oh iya. Oh iya. None kok nih. Lama. Oh.
Lama nune lah masa-masa mani ya. Apa nih? Sini yuk guys. Banyak spot-spot baru. Hah? Itu nggak lulusan air Pekanbaru. Iya. Wah, bawa ini ya Terani, bawa ini. Oh iya. Bawa Kunci ya. bawa pacar. Masuk dalam detail deh. Ini Ah. dalam ada rumah hobi, ada 3 deh, ada Oh. mangga kunci, Hmm, ada baju pakai snack ini macam-macam semua ada lah. macam-macam ada. Nah, Hmm. ini kena ini rumah sedikit deh. Oke. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys. Sekarang aku lagi ada di Bukit Bendera dan ayo ikut aku jalan-jalan keliling dari Bukit Bendera ini. Oh, yang intip. Let's go, kita intip-intip. Oh, bayar RM1. Coba ya, kita bayar RM1. Pakai koin. Enggak kan? RM1 kan? Kita coba melihat Pineng dalam waktu 2 menit dengan RM1. Coba RM1. Oke. Kita akan melihat jodoh kita apakah ada di sini juga. Super shy, but wait a minute while I'm making mine, making mine. Nampak woi. Ya Allah, pendek ini salah guys. Halo. Ya, musuh ada di sebelah kanan. Baru jelas nih. Apaan tuh? Oh, ini kontar nih. Yang bulat-bulat nih. Apaan tuh? Kenapa hotel kita? Hotel kita yang mungil itu tidak nampak. Iya. Harus dipicingkan mata satu. Oh, di sini juga ada jual aksesorisnya tuh di atas tuh. Tuh, ada tempat makan juga di sini di atasnya. Cantik sih, cantik. Bisa melihat pemandangan gitu. Ini kalau sunset nih. Wah, nggak kebayang. Tapi sunset di sini kan jam 6. Jam setengah 7. Iya, ini tutup jam 6.45. Oh, berarti nggak dapat sunset dari atas. Takut ini. Karena gelap juga mungkin. Oke, let's go. Matahari orange dapat. Matahari on. Mungkin dapat lah jam-jam 6 lewat dikit gitu kan. Oke, kita lanjut keliling-keliling lagi yuk. Oke, di atas sana tuh ada coffee shop, ada untuk breakfast, ada snack-snack di atas sana. Sayangnya kita sudah malam, jadi ya kita tidak bisa mencicipi. Udah kenyang. Yang ini di atas ini buka itu jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Ini aja bukanya sampai 10 malam. Nanti kita make sure lagi. Soalnya tadi jam operasionalnya itu tadi naik tangga ya naiknya. Hah? Naik tangga dia kan. Naik tangga ke atas ini. Oke. Yuk kita ke sini. Kita melihat di sini di sebelah kanan ini adalah souvenir dari Bukit Bendera atau Pinang Hills. Tuh, I love Pinang. Harganya kurang lebih ada yang RM15, ada teropong juga tuh. Nih, cantik bag dia. RM10. Wih, sebesar nih cuman. RM10. Oke, jadi ada beberapa store yang tutup juga. Jadi kurang lebih kalau di sebelah kanan ini dia jual aksesorisnya. Udah jual gantungan kunci, tas, souvenir. Harganya kayaknya nggak terlalu mahal juga sih. Mulai dari RM10 gitu. Ada henna juga, ada tato juga. Bukan tato sih, kayak henna untuk di muka gitu, lukisan di muka gitu. Ada spa juga. Nah, habis capek-capek keliling Pinang Hill ini, spa gitu kan. Message kaki pegel-pegel gitu kan. Nah. Iya, betul. Kalau teman-teman perasan, ini yang jual itu semuanya orang India.
Orang India semua penjualnya. Oh iya, tahun depan itu kalau nggak salah itu bakal ada cable card yang kayak di ini Langkawi, sama kayak di Genting Highland ini. Kalau nggak salah mulai dioperasikan 2027 kalau nggak salah. Coming soon. Adem kan sampai di sini? Adem. Sejuk. Sejuk di sini. Ada tandas juga. Semua lengkap, guys. Ada foto booth juga kapibara. Kapibara. Foto sama kapibara 30.000. Bakalan dapat satu foto yang udah di print, maksimal 2 orang untuk sesinya. Ih, lucu banget kapibara. Oh my god. Bagus ya. Di sini ya. Oh, tapi nggak boleh record, guys. No kamera. No kamera. Nih, size 4R itu Rp20, 6R itu 25, yang A4 itu 30. Jadi cuma dapat satu untuk yang udah di printnya. Let's go. Besar juga ya. Ternyata besar sampai ke atas sana juga. Wah, di atas sana tuh ada masjid. Ada masjidnya di atas sana. Ini apa ya? Ini free hill. Apa itu? Menanam bunga. Ya. Terus free hill. Jadi lagi banyak ini guys, pembangunan juga di sini tuh nih. Coming soon juga nih, restoran kayak food court gitu. Lagi proses pembangunan. Ini lagi banyak maintenance juga di sini. Ini juga the famous Pinang Hill kacang putih. Kacang putih. Oh, ini rata-rata makanan India itu ya. Semua penjualnya rata-rata India tuh. Dalam sini juga India, Chinese. Wah, di sini ternyata ada balai polis. Ada kantor polisnya juga. Kalau ada apa-apa langsung cepat gitu kan. Kalau mau nunggu ini kan lama itu ya guys. Naik ke atas, lagi, bawa mobilnya lagi gitu kan. Ini cara bawa mobilnya gimana ya? Pakai helikopter kah? Criminal offensive side eye. Gimana cara? Dia ada jalurnya nggak sih harusnya? Oh iya. Gede banget, iya, gede banget asli. Ini kalau lapar bisa makan di sini, food court-nya ada. Wow. Oh, kita tuh bisa sewa ini loh. Apa? Kendaraan ini. Ini kalau yang nggak pengen capek gitu, bisa sewa gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, kita bakar nasi goreng tadi guys. Bakar Pattaya. Nice. Ronda-ronda kau. Satu bagi yang RM40. Satu bagi RM40. Oke. Oh, RM40 guys. Kita ke sini deh yuk. Ke atas. Iya. House Masjid Bukit Bendera, Taman Kanak-kanak, ada Murugan Temple. Oh, ada masjid. Ada temple India. Hindu. Yuk. Naik ke puncak gunung. Oke, let's go. Kita mulai mengembara untuk melihat masjid. Di atas ada tempat ibadah umat Hindu juga. Let's go. Wah, ini benar-benar kalori terbakar sih, Cah. Umur ya bisa bohong ya. Aduh. Ini
meriam. Beratnya itu 2,75 ton. Dapat menembak bola seberat 32 pound. Dibuat oleh pasukan ketenteraan kurun 18 dan 19. Gini dari atas guys. View-nya cantik sih. Let's go. Kita pusing-pusing. Ini namanya Tirumurugan Temple. Kofil Sri Aruloli Tirumugan Temple. Tuh boleh masuk untuk melihat, cuman kita record dari luar aja. Tuh, kalau mau masuk buka sepatu, terus di sana ada kotak untuk donasi gitu. Bukanya jam 6.30 sampai 9 pagi. Kita lihat ke sini yuk. Oke, ini adalah tempat ibadahnya. Jadi nanti kita juga akan melihat masjid yang ada di tingkat ini. Tuh. Benar-benar ini penuh keberagaman umat beragama sih. Terus di sana tuh, kalau teman-teman lihat di sana, itu ada tempat bermain anak-anak gitu. Free, siapapun boleh main. Di atas sana itu adalah masjidnya. Nanti kita ke atas untuk melihat juga ya. Oke guys, beginilah suasananya di atas. Ini yang paling tinggi nih guys, lantai paling atasnya. Keren ya, playgroundnya ada di atas ketinggian gitu. Kalau iya, tuh anak-anaknya rewel capek main aja di sini. Anak tinggal kita main. Mau main nggak tuh peluncuran tuh? Umur takutnya nanti kan. Robo. Aduh, oke. Oke. No. No. Itu. Iya, padahal kita mah masih 20. 17 lah. 17. 17. Wah, ini paling tinggi ya, di atas tuh yang paling tinggi kan. Iya. Ini ketinggiannya berapa itu ya? Tadi pas kita turun aja itu 712, berarti mungkin sekitar 712? 750 sekarang Lebih ya. lagi. Ya ketinggian maksimalnya kira 800. Mantap. Masih dekat main-main tuh aja. Yuk main situ yuk, mau gelantungan. Alat permainan untuk 3 sampai 12 tahun. Aduh, mohon ya untuk Mana ya anti? Nona ya onti beratnya berapa? Umurnya berapa onti? Nono ya. Di atas ada masjid. Bagus ya. Kan? Ada Kalau ibadahnya dua. ada tempat ibadahnya 2. Islam dan Hindu. Gereja di sini. Gereja ada gereja, cuman kayak nggak sebanyak yang Di sini Hindu banyak aja tempel. sama masjid gitu. Oke, ini masjidnya. Ada gerai masjid. Gerai masjid Bukit Bendera. Oh, ada jual minuman juga di atas nih. Ada jual burger juga. Itu apanya? Nah, ini masjidnya. Masjid Bukit Bendera. Ini dibangun kirain 1996. Ini dibangun pada tanggal 22 April 1966 saat 1 Muharram 1386 Hijriah. Tuh, keren banget, Masya Allah. Kepikiran gitu ya yang buat Pinang Hill ini ada tempat ibadahnya gitu. Untuk umat muslim, untuk umat Hindu. Ya kan? Mantap. Nah, di sini ada pendoponya. Oh, ini adalah sumbangan
ikhlas daripada Sherlena Abdul Rashid, ahli parlemen Bukit Bendera. Ini dermaan atau sumbangan daripada beliau guys untuk keselesaan jamaah yang ada di masjid ini gitu. Polisnya ini sering keliling-keliling, sering ronda-ronda. Salah satu daya tarik dari Penang Hill adalah perpaduan antara sejarah kolonial dan keindahan alam. Di beberapa titik masih berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Inggris yang telah dipelihara dengan baik. Bangunan tersebut menjadi bukti perjalanan panjang kawasan ini selama lebih dari 2 abad. Tuh. Beli ini deh. Oke. Tuh. Undang-undang dasar. Ini adalah peta yang ada di Penang Hills. Ini kita berada di nomornya. tadi kita di sini kan. Banyak juga ya spotnya. Kita ini mungkin ya rest area, enggak juga kan? Bukan. Jadi dekat-dekat pemberhentian ya. Ini ya, kan ini pemberhentian tadi ya. Iya. Ini kayak kita nomor 5, cek 5. 5 ini bukan. Ya pokoknya di atas Iya, guys, pokoknya. paling atas. Kita berada di lantai paling atas. Penang Hills atau Bukit Bendera. Ini kita ambil, kita bawa pulang. Nih. Kemarin kita lewatnya nih jembatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Bukit Mertajam. Kita kemarin ke Butterworth. Nah, kita menginap di Georgetown. Kita di sini sekarang. You are here. Penang Ferry Museum, museum feri penumpang teragung pertama di dunia. Nah, ini Iya. bayar masuknya guys. Cuman nggak tahu nih bayarnya berapa. Karena harus booking dulu di websitenya untuk dapatkan slotnya. Ini bukanya jam 9 pagi sampai jam 10 malam, setiap hari buka. Tebak harga kisaran Harga. Cemagang 80-an. Ya 80 sampai 85 ribu. Paling mahal mungkin kalau pelancong 100 mungkin. Ya, Karena dia naik kapal. yang ini soal pertama di dunia lagi kan.
Kalau ini di bawah 80 itu murah sih. Pakai 40, 50. Iya, itu murah. Jika kita melihat perjalanan Pinang Hill sejak awal, kita dapat memahami bahwa kawasan ini tidak langsung menjadi destinasi wisata terkenal. Diperlukan waktu lebih dari 200 tahun, dimulai dari pembukaan jalur sederhana di tengah hutan, pembangunan rumah-rumah kolonial, pembangunan kereta funicular, modernisasi infrastruktur, hingga penerapan sistem pengelolaan yang memperhatikan kelestarian alam. Keberhasilan Pinang Hill menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam, infrastruktur yang baik, pelestarian lingkungan, pengelolaan yang profesional, serta penghargaan terhadap nilai sejarah merupakan faktor-faktor yang penting yang membuat sebuah destinasi mampu bertahan dan berkembang dari generasi ke generasi. Dari Pinang Hill kita belajar bahwa warisan sejarah dan kekayaan alam dapat berjalan berdampingan. Kawasan ini menjadi contoh bagaimana sebuah tempat yang awalnya dibangun sebagai lokasi peristirahatan pejabat kolonial dapat berubah menjadi destinasi wisata dunia yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pendidikan, penelitian, dan perekonomian tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian sejarah, dan konservasi alam. Umurnya itu udah 100 tahun. Nih, berawal dari sini abad 19 sampai 20. Nih, pembukaan resmi Pinang Hills pada ini berapa ya? 1923 ya. Iya, 1923. Wow, 100 tahun. Tapi bagus sih maintenance-nya ya. Oke guys, untuk video Pinang Hills atau Bukit Merdeka, mau pergi ke sini jam berapapun boleh, karena 30 menit sekali itu bakalan ada tren baru. Dan ya, beginilah pemandangan dari Pinang Hills, dan untuk warga asing itu 40 ringgit sangatlah worth it. Oke, kita ketemu di next video. Assalamualaikum. sampai ke stesen bawah. Sila jauhkan diri anda dari pintu dan pastikan tiada apa-apa barang ditinggalkan di dalam funicular. Kami berharap anda menikmati masa anda di Resort Biosfera Bukit Bendera. Jumpa lagi. You have enjoyed your time at the Bendera Biosfera Resort. See you again. 缆车即将抵达山脚站，请远离山门，并检查随身物品，勿遗留任何物品。希望您在升旗山生物圈保护区度过愉快的时光，欢迎再来。
Oke guys, kita udah turun. Kita mau lanjut ke tempat selanjutnya. Sabar. Sabar. Ada hal yang di luar dugaan kita ya. Apaan tuh? Oke, beginilah guys. Ini setiap 30 menit itu bakalan ngantri terus. Baik guys, kami selesai. Oke guys, selesai hari ini. Kita ketemu di next video. Bye bye.